Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu pembuatan subform. Tadi sebelumnya kita sudah membuat query detail jual. Jadi query detail jual yang sudah kita buat ini akan ditampilkan di bagian subform untuk nanti detail pembeliannya seperti apa. Jadi nanti kalau supaya ada gambaran, nanti kurang lebih hasilnya yang akan kita buat dalam form transaksi itu seperti ini. Jadi tadi yang kita buat query sama subform ini nanti akan muncul di bagian bawahnya. Jadi satu penjualan, satu transaksi penjualan ini nanti bisa dimasukkan beberapa penjualan barangnya. Gitu. Ya, jadi kita akan buat bagian bawahnya dulu seperti ini. Baik, jadi untuk membuat subform, sumber subform berasal dari query detail jual. Jadi silakan dibuka query detail jualnya. Kemudian untuk membuat subform, klik tab create. Di bagian more form, kita pilih jenisnya formnya adalah datasheet ya, sampai nanti muncul query detail jual. Tapi jenisnya adalah form ya. Namanya sama, tapi ini sebenarnya form. Jadi kalau kita tampilkan dalam keadaan design view, nanti akan seperti ini tampilan untuk query detail jual. Ya. Selanjutnya kalau sudah muncul query formnya ya, form detail jualnya, untuk nomor transaksi dan kode barang ini kita akan hilangkan. Fungsinya nanti seperti ini, contohnya dulu. Jadi supaya nanti nama barang, satuan harga munculnya otomatis, untuk kode barang nanti kita akan ganti menjadi combo box. Nah, jadi data-data dari tabel barang itu nanti langsung muncul di bagian combo box kode barang. Jadi tidak perlu lagi kita ketikkan, tapi otomatis muncul datanya bersumber dari tabel barang. Jadi tinggal pilih. Kita akan buat seperti ini dulu. Ya. Jadi kita akan hilangkan untuk nomor transaksi sama kode barang, silakan diblok. Diblok untuk menggunakan shift ya. Jadi nomor transaksi sama kode barang kita diblok, kemudian klik kanan, kemudian pilihlah delete ya sampai hilang seperti ini. Ya, atau bisa juga di undo dulu, misalkan di delete satu-satu seperti ini bisa. Ya, jadi nanti si kotaknya ini kita akan gunakan sebagai combo box seperti itu. Ya. Baik, kalau sudah, kita akan masukkan satu buah combo box. Untuk memasukkan objek combo box, silakan klik tab design, kemudian dilihat di bagian tab design ini kita cari yang namanya combo box. Ya, ada satu buah combo box, diklik, kemudian dimasukkan atau dibentuk di dalam tab detail. Ya, nanti akan seperti ini. Jadi combo box itu kan satu buah objek yang isinya nanti data-data yang akan kita isikan. Jadi orang tidak lagi mengetik, tapi bisa langsung memilih. Nah, jadi pilih salah satunya. Misalkan kita datanya ini bersumber dari tabel atau query, jadi pilih yang paling pertama, kemudian klik tombol next. Karena yang akan dimunculkan adalah kode barang, maka sumbernya bersumber dari tabel barang, view-nya dari table, kemudian klik tombol next. Supaya muncul semuanya, di bagian selected field kita bisa klik tombol tanda panah 2 ini ya. Langsung, jadi yang bagian available field-nya kosong, sekarang pindah ke bagian selected field. Artinya nanti di combo box-nya muncul semuanya, kode barang, nama barang, satuan, sama harga. Kalau sudah, klik tombol next. Di bagian sortingnya bisa kita pilih kode barang, jadi diurutkan berdasarkan kode barang. Next kembali. Di bagian sininya kita hilangkan saja ya, ini kolomnya, jadi supaya combo boxnya, supaya kode barangnya muncul ya. Jadi kode barang, nama barang, satuan, dan harga. Kemudian next kembali. Di bagian available field-nya kita pilih kode barang supaya muncul kode barangnya. Nah, dan terakhir ini yang penting, yaitu kita akan simpan berdasarkan kode barang. Jadi nanti yang disimpan tuh hanya kode barangnya saja sebenarnya, walaupun datanya banyak. Kode barang, kemudian klik tombol next. Untuk mengakhiri, silakan klik tombol finish. Ya.
Jadi kita baru saja membuat satu buah combo box ya. Supaya datanya ini masuk sini, ini kan ada garis putus-putus ya, supaya desainnya bagus. Nah, posisikan tepat di dalam garis putus-putusnya supaya datanya masuk seperti ini. Bagian sebelah kirinya ini kita akan ganti ya, misalkan di sini kita ganti menjadi kode barang. Ingat aturan ketika pendesainan form, sebelah kiri ini bisa kita desain, kita rubah tulisannya, tapi yang sebelah kanan itu tidak boleh ya, karena itu bagian dari kodenya nantinya. Ini bagian dari data-data yang bersumber dari tabel ataupun query ya. Baik, nanti di bagian bawahnya kita bisa munculkan kode seperti ini ya, belum muncul. Jadi kita bisa tambahkan satu buah text box, isinya nanti adalah untuk menampilkan jumlah total barang, total penjualannya. Caranya bisa diklik kanan di bagian yang kosong, kemudian pilihlah page header or footer. Nah, sampai seperti ini ya, page header or footer. Kemudian di bawahnya ini kita tambahkan yang namanya text box. Ya, tambahkan text box. Ada dua. Ya. Di bagian teksnya kita ganti menjadi total bayar. Di bagian tengahnya yang unbound-nya nanti kita isi menggunakan rumus. Jadi total bayar itu kan nanti harapannya adalah penggabung atau perkalian antara jumlah dikalikan dengan harga gitu ya. Jadi nanti kita isikan di sini sama dengan jumlah, ingat harus pakai kurung tutup, jumlah kurung tutup bintang harga. Ini perkalian nanti antara variabel jumlah sama harga seperti itu ya. Jadi total, kalau yang total ini kalau total ini sebentar dulu. Oh, jadi total yang ini lupa materinya. Jadi untuk total yang di bawah ini adalah penjumlahan total yang setiap barang. Jadi jadi total yang ini kan tadi sudah dibuat perkalian. Jadi yang di bawah itu nanti adalah sama dengan sum dalam kurung total. Jadi menjumlahkan total yang ada di bagian detail. Ya, jadi kita revisi dulu. Di bagian sininya adalah sama dengan sum kurung buka kurung tutup total. Jadi total total keseluruhannya gitu ya. Oke. Tentunya nanti silakan dirapikan, kalau ini nggak dipakai bisa di delete saja ya. Silakan nanti dirapikan kembali, tulisannya bisa diperlebar ataupun ini dinaikkan dulu ya. Jadi tulisannya bisa kita setting ulang nanti. Kita simpan dulu, boleh pakai query atau diganti menjadi form detail jual gitu ya, atau form query detail jual, form query detail jual ya, oke, disimpan. Baik, itu tahapan yang ketiga, yaitu kita sudah membuat yang namanya subform ya. Jadi subform ini nanti kita akan masukkan, setelah ini kita insya Allah akan membuat form transaksi utamanya. Nah, subform yang nanti muncul di transaksi utama, kita akan masukkan datanya bersumber dari subform ini ya. Subform query detail jual. Baik, demikian. Nanti insya Allah kita lanjutkan untuk pembahasan mengenai pembuatan master form penjualan.